5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 nih, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, di sini ada bacaan yang berjudul mengadakan kegiatan amal. Hari ini di perpustakaan SD Nusantara terlihat sangat ramai. Ada banyak anak-anak berkumpul di sana. Siti dan teman-teman sedang menerima sumbangan barang bekas. Barang bekas akan digunakan untuk kegiatan amal. SD Nusantara berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas. Barang bekas tersebut harus masih bisa digunakan dan dijual dengan harga murah. Nah, barang bekas dikumpulkan dari semua siswa SD Nusantara. Selain barang bekas, mereka juga mengumpulkan buku bekas. Nah, buku bekas akan dikirimkan ke sekolah atau tempat yang membutuhkan. Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian. Mereka mencatat dan mengumpulkan barang yang diterima. Mereka juga membantu mempersiapkan semua keperluan kegiatan amal dengan baik. Mereka juga selalu berdiskusi nih adik-adik untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Nah, kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan merupakan kegiatan yang sangat baik adik-adik. Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong. Mari adik-adik ya, kita peduli terhadap sesama kita. Nah adik-adik, diskusikan nih bersama dengan teman kalian. Carilah contoh sikap pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan bacaan tadi. Nah misalnya di sini adik-adik, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya apa? Contoh sikapnya adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu sila kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya adalah menolong teman yang sedang mengalami kesusahan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya adalah bekerja sama dan saling menolong. Kalau sila keempat, contohnya tadi adalah mendamaikan teman yang sedang berselisih. Lalu berdiskusi bersama, itu juga bisa adik-adik ya. Sila kelima itu membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Nah adik-adik, diskusikan sikap yang dapat kamu temukan atau kamu lakukan untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, di sini melakukan kegiatan kepedulian terhadap sekitar itu sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Misalnya membuatkan teh untuk orang tua, membantu orang yang terkena musibah, memberi sedekah kepada pengemis, memberi bantuan kepada orang yang terkena bencana. Itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Adik-adik yang hebat, berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Jadi hari Senin ada 20 buku, hari Selasa ada 14 buku, hari Rabu ada 4 buku, hari Kamis ada 10 buku, hari Jumat ada 8 buku, dan hari Sabtu ada 12 buku. Adik-adik yang hebat, pembuatan diagram
akan kita kerjakan bersama-sama menggunakan tanda senyum nih. Kalau tanda senyumnya ada 1, itu berarti mewakili 2 buah buku. Kalau tanda senyumnya ada 2, berarti mewakili 4 buah buku. Kalau tanda senyumnya ada 3, berarti ada 6 buah buku adik-adik. Nah, contohnya di sini hari Senin ya. Hari Senin itu ada 20 buku. Nah, kalau satu senyum itu mewakili 2 buah buku, maka senyumnya ini ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan berarti ini ada 10 buku, karena satu senyum ini mewakili 20 buku. Berarti hari Senin ada 20 buku. Nah, hari Selasa senyumnya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ada 14 buku di hari Selasa. Hari Rabu karena senyumnya ada 2, berarti ada 4 buku. Hari Kamis ada 10 buku. Hari Jumat ada 8 buku. Dan hari Sabtu ada 12 buku. Nah, adik-adik, berdasarkan diagram ini mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. Yang pertama, adik-adik, berapa banyak buku yang disumbangkan pada hari Jumat? Nah, hari Jumat di sini banyaknya buku bisa kita cari dengan cara jumlah senyum, jumlahnya ada 4 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena setiap senyumnya ini berisi 2 buah buku. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi sumbangan yang diterima hari Jumat ada 8 buah buku. Seperti itu ya adik-adik ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Sabtu? Kita hitung senyumnya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pada hari Sabtu itu jumlah bukunya 6 dikali 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi sumbangan yang diterima hari Sabtu ada 12 buah buku. Pertanyaan berikutnya adik-adik. Nah, di sini hari apakah terdapat buku sumbangan yang paling banyak? Nah, berdasarkan senyumnya ini sudah kita ketahui adik-adik, sumbangan buku paling banyak itu pada hari Senin. Karena hari Senin ini ada 20 buah buku yang disumbangkan. Ada 10 senyum dikali 2 karena satu senyum ada 2 buah buku. Jadi totalnya ada 20 buku di hari Senin. Itu sumbangan yang paling banyak. Lalu adik-adik, dari data atau diagram ini, hari apakah yang terdapat buku sumbangan paling sedikit? Berarti yang senyumnya paling sedikit adalah hari Rabu. Nah, hari Rabu itu ada berapa buku? Hanya ada 4 buah buku yang disumbangkan. Sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah, di sini berapa banyak perbedaan dari buku sumbangan pada hari Rabu dan hari Sabtu? Nah, yang paling banyak adalah hari Sabtu. Nah, perbedaannya maka kita bisa kurangi adik-adik. Dari hari Sabtu dikurangi banyaknya buku pada hari Rabu. Nah, hari Sabtu sendiri banyaknya buku itu 6 dikali 2. Kita kurung begini karena senyumnya ada 6. Satu senyum itu isinya 2 buku. Dikurangi Rabu. Nah, Rabu itu ada 2 senyum dikali 2. 6 dikali 2 itu sama dengan 12. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jadi perbedaan buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu itu ada 8 buku adik-adik. Seperti itu ya cara mencari perbedaannya. Sekarang kita lanjutkan. Berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Senin dan Selasa? Nah, hari Senin di sini ya, kita cari bersama-sama perbedaannya dengan mengurangi buku yang didapatkan hari Senin
dikurangi buku yang didapatkan hari Selasa. Nah, hari Senin itu ada 10 senyum, berarti 10 dikali 2. Hari Selasa ada 7 senyum, berarti 7 dikali 2. 10 dikali 2 itu sama dengan 20. Dikurangi 7 dikali 2 sama dengan 14. 20 dikurangi 14 sama dengan 6. Jadi perbedaan buku sumbangan dari hari Senin dan Selasa adalah 6 buah buku. Seperti itu ya adik-adik ya. Kalian harus paham nih caranya. Nah, sekarang berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Kamis dan Jumat? Nah, untuk mencarinya adik-adik bisa dengan cara hari Kamis dikurangi hari Jumat. Hari Kamis itu 5 dikali 2 ya, senyumnya ada 5 dikali 2 buku. Lalu Jumat itu 4 dikali 2. 5 dikali 2 itu 10, dikurangi 4 dikali 2 itu 8, sama dengan 2. Jadi perbedaannya hanya 2 buah buku. Adik-adik juga bisa langsung kok dilihat dari senyumnya. Oh, ini jaraknya tinggal 1 senyum saja. Oh, 1 senyum itu 2 buah buku. Berarti perbedaannya hanya 2 buah buku. Seperti itu juga bisa, atau dengan cara seperti ini adik-adik. Kita lihat soal berikutnya ya adik-adik ya. Nah, berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Selasa? Nah, berarti kalau banyaknya sumbangan dari Senin sampai Selasa, kita jumlahkan ya. Senin ada berapa, Selasa ada berapa. Nah, Senin itu ada 20, ditambah Selasa itu ada 14. Jadi totalnya ada 34 buku. Itu hari Senin sampai hari Selasa. Lalu adik-adik, berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai hari Rabu? Nah, kita jumlahkan lagi adik-adik ya. Berarti hari Senin sampai Rabu, berarti Senin ditambah Selasa ditambah Rabu ya. Senin itu ada 20 buku, Selasa ada 14 buku, Rabu ada 4 buku. Penghitungannya dari ini ya. Berarti 20 ditambah 14 ditambah 4 sama dengan 38 buku. Itu hari Senin sampai Rabu. Nah, adik-adik, di sini ada pertanyaan berikutnya. Berapa banyak buku sumbangan dari Senin sampai Sabtu? Berarti kita bisa jumlahkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, hari Senin ada 20, hari Selasa ada 14, hari Rabu ada 4, hari Kamis ada 10, hari Jumat ada 8, dan hari Sabtu ada 12. Maka di sini jumlahnya sama dengan 68 buku. Semoga kalian paham ya yang Kak Citra jelaskan ini. Nah, adik-adik, buatlah diagram dengan menggunakan data berikut ini. Nah, gunakan tanda bintang nih untuk mewakili setiap 5 orang. Nah, adik-adik, di sini ada tabel ya jenis sumbangan yang diterima. Ada mainan bekas itu ada 15, sepatu bekas ada 35, buku bekas ada 40, baju bekasnya ada 55. Nah, sekarang kita akan gambarkan bintang itu mewakili 5 benda atau jumlahnya ada 5. Misalnya kalau mainan bekas itu ada 15, maka kita bisa gambarkan bintang. Satu bintang ini mewakili 5, berarti baru 5. Ditambah satu bintang lagi 10, ditambah satu bintang lagi 15, berarti cukup 3 bintang untuk mainan bekas. Lalu untuk sepatu, nah sepatu sendiri ada 35. Kalau 35 berarti kita menggambar bintangnya itu sebanyak berapa ya? Kalau satu bintang itu mewakili 5 benda atau 5 yang menyumbang. Nah, di sini berarti kita bisa menjumlahkan 5 ditambah 5 10, ditambah 5 lagi 15, ditambah 5 lagi 20, ditambah 5 lagi 25, ditambah 5 lagi 30, ditambah 5 lagi 35. Jadi di sini jumlahnya bintang ada
7 untuk sepatu bekas. Lalu untuk buku totalnya ada 40. Berarti kita gambarkan bintangnya sebanyak berapa. Nah, kalau bintangnya 1 itu baru 5, bintangnya 2 baru 10, bintangnya 3 ada 15, bintangnya 4 ada 20, bintangnya 5 ada 25, bintangnya 6 ada 30, bintangnya 7 ada 35, dan bintangnya 8 ada 40. Berarti cukup nih adik-adik ya, hanya 8 bintang. Sekarang untuk baju bekas itu ada 55. Ya berarti kita jumlahkan 5, tambah bintang lagi 10, tambah bintang lagi 15, tambah bintang lagi 20, tambah bintang lagi 25, tambah bintang lagi 30, tambah bintang lagi 35, tambah bintang lagi 40, tambah bintang lagi 45, tambah bintang lagi 50, tambah bintang lagi 55. Jadi jumlah bintangnya itu ada 11 karena masing-masing bintang mewakili 5. Seperti itu ya adik-adik ya cara membuatnya. Nah adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Siti dan teman-teman berlatih membuat denah untuk lokasi kegiatan amal. Mereka berencana melaksanakan kegiatan di lapangan upacara. Ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Semua meja penjualan mainan bekas itu menghadap ke barat adik-adik ya. Lalu ada 3 meja lagi untuk penjualan sepatu bekas. Nah di sini ya sepatu bekasnya. Semua meja penjualan sepatu bekas itu menghadapnya ke timur. Lalu ada 4 meja untuk menjual buku bekas. Semua meja penjualan buku bekas itu menghadap ke arah selatan. Ada 5 meja untuk penjualan baju bekas. Semua meja penjualan baju bekas itu menghadap ke arah utara. Nah, buatlah denah berdasarkan informasi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Kak Citra beri warna nih denahnya. Yang berwarna kuning itu untuk mainan bekas ya atau orange. Untuk ungu itu sepatu bekas, biru untuk buku bekas, dan hijau itu untuk baju bekas. Nah gambar denahnya seperti ini. Kalau kita membuat denah, kita harus gambarkan juga arah mata anginnya. Mainan bekas ini tadi menghadap ke barat, berarti kan ini menghadap ke barat, ke arah sana adik-adik. Lalu sepatu bekas ada 3 meja menghadap ke timur. Nah ke arah timur tuh ke sini, berarti menghadap ke sana. Lalu buku bekas itu ada 4 meja menghadap ke selatan, berarti menghadapnya ke arah sini. Lalu ada 5 meja untuk baju bekas yang menghadap ke utara, berarti menghadapnya ke sebelah sana, berarti posisinya seperti ini. Nah ini adalah denah berdasarkan informasi tersebut adik-adik. Nah adik-adik, andaikan nih kegiatan tersebut dilakukan di sekolah kalian, coba jelaskan di mana kegiatan itu akan dilakukan. Jelaskan juga arah perjalanan dari gerbang sekolah menuju tempat kegiatan amal. Nah kalau ini harus berdasarkan tempat atau sekolah kalian masing-masing ya, karena setiap sekolah itu kan arahnya juga berbeda, lokasinya juga berbeda-beda. Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.